Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Mardika Huda Kurniawan, NIM 222111047. Saya Lampar Siaji dengan NIM 222111067. 3. Perkenalkan, saya Ivanka Syifa Zetira, NIM 222111071. Dan saya Aisyah Siva Azhara dengan NIM 222111073. Saya Wahyu Mutiara Andika, NIM 222111075. Sini saya akan menerangkan ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran. Konsep ini menjadi fondasi dasar bagi kita dalam melihat terjadinya Islamisasi pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini semakin sekuler dari nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Islam dikonsepsikan sebagai agama yang konservatif atau kolot. Ya. Yang kedua ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang tersusun secara sistematis, bisa diukur, diuji, dan diamati, serta dapat dilihat dalam sudut pandang filsafat ilmu. Dalam kajian filsafat ilmu, ada 3 hal yang menjadi dasar sebagai ilmu pengetahuan. 1. Ontologi. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. 2. Epistemologi. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan. 3. Aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah dimensi Islam dalam menilai kebenaran. Di bawah ini adalah tabel yang mengenai dikotomis, wilayah ilmu pengetahuan, dan dimensi Islam. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Sumber kebenarannya berdasarkan rasio dan empiris, bersifat konkret, kebenarannya bersifat tentatif, dualisme, hitam dan putih, korespondensi, pragmatis, dan koherensi sebagai metode pembenaran, serta profan. Untuk dimensi Islam, yang pertama adalah bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah abstrak, yang ketiga adalah bersifat dogma, tauhid, hati digunakan sebagai metode pembenaran atas penafsiran tentang sesuatu, dan yang terakhir adalah sakral. Dimensi Islam notabene-nya melihat kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebenaran ini mutlak dan harus dibenarkan secara rasionalitas maupun empiris melalui proses dogmatisasi atau keyakinan. Dimensi Islam melihat ruang lingkup pengetahuan melalui proses yang dinamakan sebagai sakralitas pengetahuan. Dalam dimensi Islam, menggunakan pendekatan dogma dalam menilai kebenaran yang mana dalam hal ini ilmu pengetahuan lebih merupakan suatu kebenaran utama yang menjadi fondasi dasar pengetahuan itu dikatakan benar. Yang selanjutnya, latar belakang adanya konsep Islamisasi. Al-Atas mengatakan bahwa pengetahuan Barat telah membawa pada keadaan di mana yang anomi dan skeptis. Diakui atau tidak, peran cendekiawan Muslim sangatlah penting dalam intervensi dan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan yang digagas oleh para filosof Barat. Pandangan hidup Islam tidak berdasarkan kepada metode dikotomis, namun dengan metode yang menyatukan atau disebut dengan konsep tauhid. Masyarakat Muslim melihat kemajuan Barat sebagai sensitatif yang mengagumkan, dan hal ini menyebabkan sebagian kaum muslimin tergoda oleh kemajuan Barat dan berupaya melakukan reformasi dengan Islam westernisasi. Westernisasi menghancurkan umat Islam dari ajaran Al-Quran dan hadis. Bentar ya. Yang selanjutnya adalah definisi Islamisasi ilmu pengetahuan. Secara umum, Islamisasi pengetahuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realistis ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dalam model pengetahuan baru yang utuh,
dan integral tanpa pemisahan di antaranya. Islamisasi ilmu pengetahuan ini diterangkan oleh al-atas, yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam dan dari belenggu paham sekuler. Islamisasi ilmu pengetahuan diharapkan bisa membebaskan kaum muslimin yang bertentangan dengan Islam. Dan yang terakhir, proses islamisasi ilmu pengetahuan. Pertama, melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua, memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.